Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam warahmatullahi pecinta wabarakatuh. kanjengan dimanapun berada, Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali kepada podcast kanjengan. Dan kita kedatangan tamu istimewa, Mas Abdur Rosyid, yang akan banyak menguraikan atau menjelaskan buku yang berjudul Sufisme Kiai Jepolek. Beliau ini adalah mahasiswa S1 dulu di IAIN, lalu kemudian S2-nya sekarang di Taiwan, Mas ya. Ya, Dan sekarang aktif menjadi dosen di IAIN Kediri. Nah, kita sapa Mas Abdur Rosyid. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Sehat, Gus. lama sekali tidak berjumpa ya. Setelah dulu terakhir riset di Kajen soal apa itu namanya penelitian ini Sufisme Kiai Jepolek yang awalnya adalah skripsi di IAIN Wali Songo, tapi alhamdulillah bisa dikembangkan menjadi sebuah buku. Dan tentunya malam hari ini teman-teman sangat berterima kasih, Mas, karena Mas Rosyid sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung dalam acara Festival Kajen Kaping Pitu dengan tema Sangkan Paraning Kajen. Nah, ini adalah bagian dari rangkaian acara kanjengan pada suro kali ini. Selain bukunya Mas Rosyid, kemarin ada bukunya Gus Milal, ada bukunya Pak Jamal Makmur Asmani, lalu nanti juga ada bukunya Pak Ubaidillah, ada teks kajen juga yang sudah dibedah oleh salah satu zuriyah dari Kiai Rifai Nasuha. Lalu malam hari ini kita akan membincang soal buku yang ditulis oleh Mas Rosyid. Kira-kira motivasinya apa, Mas Rosyid? Kenapa memilih tema soal Mbah Mutamakin? Padahal jurusan Mas Rosyid kelihatannya dulu di tafsir hadis, Mas ya? Atau akidah filsafat ya? Di Akidah Akidah filsafat Filsafat, ya? Gus. Akidah filsafat. Ya. Tapi kemudian mencari tema penelitian seputar tentang Mbah Mutamakin Kajen. Barangkali bisa dijelaskan proses kreatifnya, Mas, dari awal. Ya. eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Gus Farid dan kawan-kawan atas saya diundang begitu ya. Tentu ini hal yang luar biasa. Berbicara tentang buku saya, sebetulnya itu penelitian di waktu skripsi dulu di S1. Tentu di situ sangat banyak sekali kekurangan karena waktu itu cetaknya juga agak mendadak gitu, sehingga belum sempat menyempurnakan. Karena posisi saya waktu itu masih sudah di Taiwan, sehingga terbentur studi yang lain. Apa sih motivasinya riset itu? Dulu ketika masih S1, kalau ditanya motivasi secara akademiknya apa? Tentu masih belum begitu artinya waktu itu masih mencari sebuah jati diri ya. Sehingga belum menemukan value yang akut gitu kan kira-kira. Tetapi ada keistimewaan di dalam buku itu sebetulnya. Salah satu yang saya bedah adalah kalau beberapa dzurriyyah dari yang ada di Kajen itu menyebutnya sebagai buku pakem Kajen. Tapi sayangnya saya menemukan itu tidak utuh. Tetapi di situ saya bisa mengklasifikasi tentang bagaimana model analogi Sufisme Kiai Jepolek itu menggunakan culture yang ada di Jawa itu sendiri. Nah, disitulah salah satu ketertarikan saya pada itu untuk menelisik lebih jauh dan lebih mendalam tentang teks yang tertulis di situ. Karena seperti contoh semisal Kiai Mutamakin
mendeskripsikan bentuk tasawuf itu dengan menggunakan analogi apa pakaian adat Jawa ya, mulai dari ada blangkon, ada duwung dan lain sebagainya, sehingga pada waktu itu barangkali orang Jawa lebih tertarik, apalagi culture-nya adalah apa antropologi itu ya, antropologi Jawa, sehingga masyarakat Jawa barangkali itu bagian dari taktik, saya kira bagian dari cara bagaimana Kiai Mutamakin mendekatkan nilai-nilai Islam itu melalui kebudayaan yang ada. Itu kira-kira, Gus. Ya, jadi ketika saya membaca bukunya Mas Abdul Rosyid, memang saya tertarik karena Mas Abdul Rosyid itu menggunakan pendekatan semiotika ya. Barangkali bisa dijelaskan juga Mas, kenapa Mas Rosyid ketika melihat teks Pakem Kajen ini melalui pendekatan semiotika, kenapa tidak misalnya menggunakan pendekatan sosiologi atau misalnya pendekatan antropologi, melihat bagaimana potret kebudayaan ya masyarakat Jawa terutama Kajen pada saat itu yang bisa menerima ajaran Mbah Mutamakin tanpa ada apa semacam perlawanan atau apapun begitu. Iya. Jadi saya katakan bahwa Mbah Mutamakin itu seorang tokoh yang simbolik ya sifatnya. Saya banyak menemukan beberapa data yang sifatnya simbolik. Mungkin kawan-kawan kalau berkunjung ke Masjid Jami itu yang dekat makam beliau itu kan masih ada peninggalan apa namanya kayak mimbar. Dan di situ ternyata ukiran-ukiran itu juga simbolik sifatnya. Dan juga saya temukan di penelitian saya, mayoritas analogi di situ sifatnya adalah simbolik. Sehingga apa namanya analisis yang saya gunakan pada waktu itu adalah semiotika. Di mana semiotik ini apa namanya kawan-kawan tahu mungkin barangkali bahwa alat analisis ini adalah sifatnya memang berangkat dari simbol ke simbol itu ya. Bagaimana di situ ada signified bahwa kenapa syariah itu dianalogikan sebagaimana besi. Besi itu kan sifatnya simbolik. Kalau kita menelisik lebih mendalam bahwa besi itu kan sifatnya keras, kaku, dan kuat sifatnya. Nah, disitulah syariat. Bahwa syariat itu ya memang karena ranahnya adalah ranah hukum, maka dia harus kuat dan tidak bisa dibelokkan ke sana ke kanan ataupun ke kiri dengan sembarangan begitu kan. Tentu di situ harus ada sebuah istihad yang mendalam seandainya harus dibelokkan ke kiri dan ke kanan. Sehingga mau tidak mau karena sifat besi itu adalah kaku ya, artinya tidak bisa sembarangan untuk kita belokkan, sehingga analogi besi itu saya kira cukup apa ya, cukup pakem kira-kira begitu. Nah, di samping itu kalau kita melihat kultur masyarakat Pantura dan sekitarnya, khususnya di daerah Tayu dan lain sebagainya, itu kan pada waktu dulu kalau kita melihatnya itu masyarakat mayoritas itu adalah seorang pandai, tahu ya pandai besi ya? Iya, pandai besi ya. Ya, jadi membuat alat-alat pertanian, kemudian mulai dari apa itu pacul dan lain sebagainya, itu kan semua bahannya kan dari besi. Lah, untuk menghasilkan sebuah bentuk, di situ kan seorang pandai kan harus kuat dan ulet begitu kira-kira. Harus ditempa, kemudian di situ ada proses riadohnya, di situ ada sebuah proses spiritualnya, sehingga apa yang kita harapkan di situ apa yang kita inginkan dalam proses pandai itu ya disitulah prosesnya, di situ maknanya sangat mendalam, ada makna kesabaran, ada makna keikhlasan, ada makna istiqomah dan lain sebagainya. Nah, jadi sekali lagi bahwa Kiai Mutamakin itu adalah seorang tokoh yang sifatnya simbolik. Kalau kita hanya memahami tekstual saja, maka ini tidak sampai.
Tapi kalau kita menggunakan analisis yang lain, katakanlah seperti semiotik, maka saya kira apa yang dimaksud oleh Mbah Mutamakin itu bisa kita ketahui melalui semiotika itu. Kira-kira begitu, Gus. Dan saya kira menarik sekali Mas ya, karena memang Mbah Mutamakin itu adalah sosok wali yang barangkali memiliki kreativitas kebudayaan ya, karena seluruh ajaran-ajarannya rata-rata itu tersimbolisasikan ya, entah itu dari Betul. sisi teks pakem kajian yang telah banyak dipercaya sebagai salah satu karya beliau, atau peninggalan-peninggalan yang ada di Masjid Jami' Kajen. Nah, ada Betul. pembahasan yang saya kira sangat menarik Mas di bab 3 ya, soal apa itu konstruksi syariat, tarekat dan hakikat itu. Nah, saya ingin lebih jauh bertanya soal sholat Mas, karena saya lihat di dalam pemetaan teks pakem kajian itu sebagai sebuah tarekat ya, saya kira itu yang paling kuat adalah bagaimana orang itu menjalankan praktek sholat. Maka di situ misalnya yang jenengan tulis bahwa sholat itu ada yang disimbolkan sebagai sandangan waktu sholat, lalu sholat duhur itu sebagai ikat ya kan, lalu Iya, ada betul. yang ada yang duung sebagai senjata, ada yang Iya, kain dan sabuk gitu kan. seterusnya. Betul, itu mungkin Iya. dijelaskan lebih jauh Mas, sampai soal sholat usto lalu sholat daim itu saya kira ada keterkaitan yang apa ya, menyimbolkan makna dari apa itu syariat sekaligus tarekat dan hakikatnya juga. Ya, jadi eh, saya agak apa namanya, saya nggak menyiapkan apa namanya tulisan tadi ya, tapi saya coba mengingat sedikit bagaimana Mbah Mutamakin itu membuat sebuah analogi beberapa sholat fardu yang dianalogikan dengan menggunakan pakaian adat Jawa itu ya, dimana di situ ada sabuk gitu kan. Iya. Kemudian ada duung gitu kan, dan puncak tertingginya di situ ada apa itu namanya yang dipakai seorang mahkota raja itu ya, Ikat apa sih bukan ya? yang ada di kepala itu, saya lupa namanya. Jadi katakanlah seperti sholat duhur yang dianalogikan apa Gus? Saya kok lupa itu. Ikat ya? Iket ya. Iya, ikat kepala. Iya. Iket itu kan simbol ya, Iya. bahwa sorry, kayaknya subuh atau apa itu? Subuh atau apa itu Gus? Oh ya, subuh Yang dulu. Subuh itu ikat Ya, betul. subuh itu iket. Jadi bahwa iket itu kan simbol kesadaran ya, simbol kesadaran manusia, bahwa ketika manusia bangun dari tidur yang kemudian melaksanakan sholat subuh, maka yang dialami manusia itu sendiri adalah kesadaran diri. Kesadaran apa maksudnya? Kesadaran bahwa kita itu adalah seorang hamba yang bertuhan ya. Seorang hamba yang bertuhan yang harus betul-betul sadar gitu. Karena tidak selamanya manusia itu terlelap dengan enaknya dengan tidurnya dan lain sebagainya. Sehingga simbol iket itu adalah simbol kesadaran diri bahwa kita sebagai manusia itu adalah manusia yang bertuhan. Oleh karena itu, makanya di situ analogi Mbah Mutamakin itu menggunakan iket gitu kan. Yeah. Nah, kemudian bergeser ke waktu zuhur. Zuhur itu apa Gus ya? Saya kok lupa. Kelambi ya? Ya, kelambi atau kulambi. Saya nanti silahkan dibaca lagi buku saya. Saya agak sedikit lupa. Jadi kelambi itu kan simbol apa? Simbol penutup aurat ya. Sehingga bahwa manusia itu
tidak bisa seenaknya kemudian mengumbar auratnya. Nah, koneksinya ke sholat itu adalah bahwa ya sholat itu ya sebagai bentuk ibadah yang memang sebagai pengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia ini yaitu harus ada dasarnya, harus ada riadohnya, harus ada sebuah ritualnya dan lain sebagainya. Kemudian langsung masuk kepada simbol sabuk ya. Sabuk itu kan simbol mengikat kita itu sebagai manusia, iya kita itu sebagai manusia, iya menahan hawa nafsu, simbol keserakahan dan lain sebagainya kan. Sehingga kita manusia itu ya tidak boleh seenaknya, tidak boleh kemudian kita serakah, tidak boleh kemudian kita dengan seenaknya mengumbar nafsu dan lain sebagainya. Sehingga mau tidak mau di situ harus diikat dengan sabuk itu kan. Mau tidak mau harus diikat di keseluruhannya. Jadi sekali lagi bahwa ini sebuah analogi yang memang harus kita pahami lebih mendalam. Ya. Tentu dengan menggunakan berbagai data ya. Ya, jadi data itu artinya ya di situ harus kita korelasikan dengan konteks sosialnya bagaimana, konteks antropologinya seperti apa, dan lain sebagainya. Dan termasuk apa yang dilakukan oleh Mbah Mutamakin pada waktu itu. Tidak hanya itu, data yang saya temukan di Serat Cebolek misalnya, di mana Mbah Mutamakin menggunakan dalam dakwahnya kan menggunakan media cerita Dewa Ruci. Kalau kita ketahui cerita Dewa Ruci itu kan sangat booming pada waktu itu, ya kan? Apalagi lagi booming tentang wayang dan lain sebagainya. Saya kira ini salah satu kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan oleh Kiai Mutamakin pada waktu itu. Untuk apa? Mendekatkan Islam kepada masyarakat gitu loh. Sehingga saya katakan bahwa Mbah Mutamakin itu sebetulnya seorang tokoh yang milenial pada zamannya gitu. Karena mampu apa yang digandrungi oleh masyarakat pada waktu itu, beliau mampu masuk ke situ, masuk ke antropologi sosial pada waktu itu, ya. Sehingga ini kesempatan saya kira, sehingga Islam mampu menyatu, sehingga Islam mampu dipahami oleh masyarakat Jawa khususnya Pantura, dan memang terbukti berhasil saya kira. Ya kira-kira begitu. Jadi kalau berbicara tentang intrik, tentang model dakwah Kiai Mutamakin itu sangat luas sekali, sehingga saya agak lupa tentang buku saya karena tadi saya tidak mempersiapkan apa-apa gitu. Jadi silakan dibaca buku lagi. Oke. Nah tadi kan Mas Rosid sudah menyinggung soal simbol ya, bahwa di dalam teks pakem kajian itu yang menjadi bahan primer dari skripsinya atau bukunya Mas Rosid ini adalah syariat itu adalah makom wesi ya kan, sementara tarekat itu adalah marmo jalan atau cara. Nah itu kira-kira bisa dijelaskan lebih detail Mas, soal ketersambungan antara besi dan marmo itu. Betul. Jadi tadi dianalogikan bahwa syariat itu adalah besi ya, sebagaimana tadi saya katakan. Besi itu kan sifatnya keras, kemudian harus betul-betul dirawat, karena besi itu kalau tidak dirawat lama-lama dia akan memudar. Begitu juga dengan agama ataupun sholat dan lain sebagainya, ataupun level syariat katakanlah begitu. Level syariat ini kalau kita tidak betul-betul memperhatikan, tidak merawat, maka bisa pudar itu syariat. Apa yang awalnya dihukumi halal bisa jadi haram. Untuk fokus pada atau untuk istiqomah pada level yang halal, maka di situ harus betul-betul diramut, betul-betul diurus gitu kira-kira, diperhatikan. Dan sekali lagi bahwa karena itu adalah levelnya level syariat, maka itu betul harus diperhatikan, harus selalu diupdate. Nah, kemudian thoriqoh. Beliau menganalogikan
marmo. Marmo itu kalau dalam bahasa Jawa itu kan jalan ya, torik ya. Sebetulnya hidup kita itu adalah torik ya. Sebetulnya hidup kita itu adalah torikoh, jalan. Untuk masuk pada level makrifat, jalannya itu kan banyak sekali. Termasuk tadi yang sudah saya katakan, termasuk sholat, baik yang mahdhoh maupun yang ghairu mahdhoh, itu kan semuanya adalah torikoh, ya kan? Itu semuanya adalah jalan untuk menuju pada level makrifat begitu. Sehingga baik yang mahdhoh ataupun ghairu mahdhoh, sebetulnya kedua-duanya itu sama-sama penting dan betul-betul harus kita perhatikan. Dan jangan anggap itu remeh gitu. Karena sekali lagi bahwa jangan hanya dipahami bahwa marmo itu levelnya hanya sebatas zikir, sholat dan lain sebagainya. Tapi marmo di situ ya maknanya sangat kompleks ya. Di situ silaturahim itu juga bagian dari marmo, artinya bagian dari memperpanjang umur, mendekatkan apa dan lain sebagainya. Jadi analogi marmo ini, analogi thariqah ini atau analogi jalan ini memang maknanya tidak sempit pada level sholat dan seterusnya. Pasti di situ kalau kita baca di buku Pakem Kajen di level yang selanjutnya itu beliau juga menyinggung masalah gender ya. Artinya bagaimana kita bagaimana kita taat kepada suami dan lain sebagainya. Itu kan ya, itu kan betul, itu kan bagian dari ya? Betul. Nah, jadi itu menariknya di situ. Kemudian masuk pada level hakikat. Level hakikat ini kan setelah kita bisa menjalankan seluruh marmo itu dengan istiqomah, dengan ikhlas, dengan sabar, baru kita akan masuk pada level hakikat gitu. Dan level ini memang level yang memang ya betul-betul harus tadi orang sudah tekun, istiqomah, bisa melalui kesabaran, bisa melalui keikhlasan dan lain sebagainya itu, baru kita bisa masuk pada level hakikat itu. Ya, jadi jadi saya kira analogi itu cukup nyambung apa yang dideskripsikan oleh Kiai Mutamakin di situ. Adapun analogi itu sebetulnya adalah alat saja, media saja untuk memahamkan bentuk ajaran Islam kepada masyarakat Jawa. Termasuk ketika Kiai Mutamakin menggunakan cerita Diwaruji dalam memahamkan nilai-nilai Islam apa yang ada di dalam cerita Diwaruji itu. Jadi sekali lagi bahwa ini sangat filosofis saya kira. Dan cukup menarik kalau kita kaji lagi mendalam. Dan sekali lagi barangkali mungkin kalau ada penulis-penulis yang lain mungkin bisa melihat dari sisi yang berbeda, karena selama ini mungkin berbicara tentang Kiai Mutamakin melihatnya tasawuf, berbicara Kiai Mutamakin melihatnya tasawuf lagi. Padahal dari sisi politiknya juga banyak itu. Maksudnya juga cukup menarik bagaimana di dalam Surat Sebulan itu beliau membuat sebuah simbolik tentang beliau diisukan untuk diisukan memelihara anjing, kemudian diberi nama Abdul Kahar. Itu kan simbolik bahwa di situ ya sebagaimana cicak versus buaya gitu, kita kira-kira begitu guys. Jadi cukup kompleks. Jadi artinya melihat sosok Mbah Mutamakin itu harus dari multidisipliner ya, karena betul. Apa yang dilakukan oleh Mbah Mutamakin dalam konteks sejarah itu cukup banyak aspek atau hal-hal yang bisa diteropong lebih dalam lagi ya. Dan konteks di mana beliau hidup itu kan memang sangat kompleks sekali. Saya sepakat dengan Mas Rosid. Tapi saya ingin kembali lagi kepada salah satu inti dari kajian jenengan yang di buku ini soal sholat tadi. Kalau yang pertama tadi kan soal sholat yang masih dalam wilayah syariat dan itu populer ya, karena yang pertama itu tadi menyebutkan bahwa waktu sholat itu seperti sandangan, dan analoginya atau simbolisasinya adalah seperti pakaian orang Jawa.
Tapi ada beberapa sholat lagi yang saya kira perlu dijelaskan lebih detail, Mas. Misalnya di situ Mbah Mutamakin menyebutkan ada sholat haji, lalu ada sholat daim, ada sholat ismu ngalam. Nah, Ya, itu saya kira menarik sekali karena sholat-sholat itu kan sholat yang merefleksikan tentang hidup seseorang kan. Artinya sholat itu adalah kehidupannya sendiri. Sholat itu ada yang fungsinya juga tidak hanya semata-mata ibadah kepada Allah, tapi juga sholat ismu alam itu yang saya baca adalah bagaimana manusia ini berelasi dengan alam semesta. Nah, itu bagaimana Mas Rosid bisa menjelaskan lebih jauh lagi soal itu? ya. Eh, itu kaitannya dengan apa namanya, sholat-sholat sunnah ya, yang memang beliau deskripsikan beberapa sholat sunnah itu bagian dari sarana komunikasi ketika hamba itu punya keinginan apa, katakanlah termasuk tadi ada sholat ismu ngalam, ada sholat apa namanya haji ya, dan Daim lain juga. sebagainya ya, sholat daim dan lain sebagainya. Jadi apa namanya, sholat-sholat yang levelnya sunnah itu tadi memang saya tidak begitu masuk secara mendalam banget. Artinya begini, Oke. sholat sunnah itu kan apa ya, punya posisi masing-masing ya, punya apa namanya, keunggulan masing-masing, bukan keunggulan tapi apa ya, semacam amaliyah masing-masing ya. Katakanlah hajat, keinginan apa, katakanlah kita punya keinginan apa, kita sholat hajat dan tahajud dan seterusnya. Nah, saya masuknya adalah bahwa sholat sunnah itu yang dilakukan itu adalah bentuk apa, bentuk keuntungan apa, bentuk keuntungan diri atau bentuk keuntungan seorang hamba itu ketika melaksanakan ibadah itu. Jadi begini, kalau di dalam Bidayatul Hidayah itu kan Al-Ghazali menganalogikan bahwa apa, ibadah fardu itu sebagai modal, sedangkan sunnah itu adalah sebagai keuntungan, kan begitu. Nah, dan Kiai Mutamakin masuk di situ bahwa ibadah sunnah itu jangan sampai juga di apa istilahnya disepelekan begitu ya, ataupun jangan dipandang remeh gitu kan. Karena bila hamba atau bila seorang pejalan spiritual itu ingin meraih keuntungan yang sebanyak-banyaknya, maka ya kuncinya ya ada di ibadah sunnah itu gitu. Oke. Nah, termasuk tadi ada daim, ada ismu alam, ada haji dan seterusnya gitu. Sehingga seorang hamba kalau ingin memang punya ingin lebih dekat banget ya istilahnya, atau lebih ingin dekat sekali dengan Tuhannya, maka ya itu tadi kuncinya ada pada ibadah apa, kuncinya ada pada level sunnah. Oke. Oleh karena itu level sunnah itu betul-betul tidak bisa dipandang remeh gitu. Dan memang harus menjadi sebuah aktivitas ibadah yang istiqomah sebagaimana apa wajib itu tadi. Karena kalau orang hanya mengamalkan kewajiban, maka ya kembali modal saja, tapi keuntungannya dia belum dapat. Dan disitulah Kiai Mutamakin masuk mendeskripsikan tentang sholat sunnah, begini dan seterusnya. Gitu. Kira-kira begitu. Oke. Dan sejauh yang saya baca dari bukunya Mas Rosid itu kelihatannya jenengan membandingkan ya, mengkomparasikan antara bagaimana para sufi sebelum Mbah Mutamakin, mungkin agak jauh sebelum Mbah Mutamakin, salah satunya adalah Fariduddin Attar ya, dalam bukunya Mantiqut Thair itu kan juga
beliau melakukan simbolisasi kan, Betul, Simbol betul. sebagai raja, ada hut-hut, ada Ya, bulbul dan seterusnya. ah, Mungkin bisa iya, iya. dijelaskan Mas lebih jauh lagi soal itu. Ya, apa namanya? Kalau itu sebagai perbandingan saja ya, agar pembaca itu bisa masuk pada sebuah analogi yang diharapkan oleh Kiai Mutamakin di situ ya. Dimana memang seorang tokoh sufi yang lain juga membuat sebuah analogi yang serupa, tidak hanya Farudin Atbar, tapi banyak sekali kan orang-orang tokoh-tokoh sufi membuat sebuah analogi semacam itu. Dan Kiai Mutamakin membuat sebuah analogi yang memang sesuai dengan kulturnya gitu ya, apa namanya, menggunakan pakaian adat Jawa, mulai dari tadi ya, duwung, kulambi, sabuk dan seterusnya, dan semuanya itu ada maknanya, ada levelnya, ada maksudnya gitu kan. Dan untuk agar orang Jawa itu kan, agar orang Jawa sampai pada apa yang dimaksudkan oleh Kiai Mutamakin, maka ya saya kira analogi yang digunakan Kiai Mutamakin itu cukup pas gitu ya. Karena ya orang Jawa, masyarakat kita apalagi pada waktu itu kan mungkin ya SDM-nya tidak sebagaimana sekarang ya. Mungkin kalau dulu kan orang-orang itu lebih senang pada hal-hal yang ada di sekitar gitu kan. Sehingga analogi itu saya kira kok cukup pas begitu ya, untuk agar nilai-nilai keislaman itu masuk kepada masyarakat Jawa pada waktu itu. Termasuk tadi cerita Dewa Ruci yang mungkin dianggap sesat oleh Ketip Anom ya, kalau di dalam Serat Jebola itu kan. Dan itu sebetulnya dialektikanya seru sih sebenarnya. Dialektika konflik yang memang di satu sisi Ketip Anom pada level syariat, tapi di satu sisi Kiai Mutamakin sudah tidak lagi level syariat begitu kan, tapi lebih dari itu gitu. Itu kalau dikaitkan dengan tadi tesisnya jenengan soal Serat Jebola ketika S2 di Taiwan, kira-kira bagaimana itu korelasinya Mas? Ya, sebetulnya saya fokusnya itu di perlawan Kiai Mutamakin terhadap rezim ya. Dimana salah satunya tadi dikatakan, dimana Kiai Mutamakin kalau di dalam Serat Jebola itu memelihara anjing, kemudian diberi nama Abdul Kahar dan seterusnya, itu kan sebagian dari simbolik, perlawanan simbolik. Ya. Apalagi memang direspon cepat oleh keraton gitu kan. Sehingga kalau responnya cepat, berarti ini kan bentuk sindirannya kan masuk begitu kan, dan sampai kepada raja gitu kan. Sehingga barulah Kiai Mutamakin dipanggil ke keraton dan terjadi perdebatan dan seterusnya. Sekali lagi, kemudian sebetulnya di situ ada makna religinya. Artinya begini, anjing itu kan orang menghukumi itu kan mayoritas kan najis dan seterusnya. Sedangkan kalau kita melihat sepak terjang Abdul Kahar dan Komarudin dan seterusnya, itu kan dikenal seorang pejabat yang di situ ya. Kalau kita melihat orang kalau kita melihat filsafat itu bagian dari kaum sofis kan. Kaum sofis itu kan dia mau mengajarkan ilmunya kalau dia dibayar kan begitu. Dia mau ceramah kalau dia dibayar. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Nah, ini kan bagi Kiai Mutamakin ini kan merusak kemurnian ya. Jadi merusak kemurnian atau itu, sehingga
saya kira jika ini kemudian diterus-teruskan, maka yang terjadi ya nanti wah, ada jual beli ilmu dan lain sebagainya, sehingga ini tidak benar dan harus dihentikan. Jadi kalau kita korelasikan ke skripsinya, artinya begini, bahwa tidak seharusnya ilmu itu harus dijual belikan, gitu kan? Bahwa ilmu itu ya, kalau orang berilmu, kalau orang mau mencari ilmu, konsekuensinya ya harus mau mengamalkan. Apapun itu kondisinya, baik dia dibayar apapun tidak. Karena apa ya? Kalau kita melihat di kalimatnya Bidayatul Hidayah awal-awal itu kan, konsekuensi orang berilmu itu ya memang harus mau mengamalkan. Kalau dia tidak mau mengamalkan, maka yang terjadi di situ adalah kesesatan di dalam dirinya, kira-kira begitu. Sehingga apa yang terjadi ya sebagaimana itu bentuk simbolik yang dilontarkan Kiai Montamakin terhadap pejabat keraton pada waktu itu. Ya, gitu. Nah, ini ada satu petikan menarik, Mas, di halaman berapa ya, saya agak lupa. Tapi keterangannya ini diambil dari teks Arsul Muwahhidin yang jenengan tulis ya di dalam buku ini. Ada satu pernyataan beliau bahwa wasifatu niatul qalbi, ya kan, wa tadhkiru sifatul jawarih, sifatun nafsi, wal harakatu sifatul jawarih, kullu dzalika ayyakuna muttafaqan bi ibadillah. Nah, ini saya memahami sedikit tentang tiga hal mendasar ya yang harus dimiliki oleh orang yang beragama, kira-kira demikian. Yang pertama itu harus jenek corot wong Jawa mungkin diartikan sebagai tinemu ning gone nalar, tinemu ning gone rasa, dan tinemu ning gone laku. Nah, ini barangkali Mas Rosid bisa menjelaskan lebih jauh dan mungkin ini bisa menjadi satu lensa ya untuk melihat tentang bagaimana kondisi atau wajah beragama pada hari ini. Ketika misalnya muncul isu-isu Islam yang garis keras, Islam fundamentalis, kemudian Islam yang tidak bersahabat dengan tradisi-tradisi lokal. Nah, itu bagaimana Mas Rosid melihat hal ini yang berangkat dari statement Arsul Muwahhidin itu? Ya, jadi ada tiga laku ya. Apa tadi? Tinemu ing nalar. Ya, tinemu ing rasa dan tinemu ing laku. Rasa, kira-kira terjemahan bebas dari tadi ya. Ya, jadi orang berilmu itu kan atau orang yang sedang menjalani laku sufistik itu kan menyangkut tiga hal itu, nalar, rasa, dan laku. Manusia yang berilmu itu ya memang harus memfungsikan nalarnya agar dia tetap pada jalan yang akal sehat begitu ya. Nah, orang yang tetap berada di akal yang sehat, maka bisa dipastikan dia sedang menjalani sedang merasakan sedang merasakan apa yang dia pelajari atau apa yang ia sedang kejar gitu kan. Sehingga di situ sehingga ketika dia sudah mendapatkan sesuatu itu bisa menjadi sebuah laku. Laku itu kan jati diri, laku itu kan identitas diri, atau laku itu kan eksistensial atau eksisnya manusia itu sendiri gitu kan. Sehingga manusia kalau eksis ya tadi ya, dia harus berakal sehat, dia tidak boleh ego dengan kebenaran yang lain, dia tidak boleh mendelet ataupun kalau tidak mengakui it's okay, tapi dia harus bisa bersifat toleran terhadap kebenaran yang lain itu gitu.
sehingga itu menjadi lakunya, sehingga itu menjadi sebuah identitasnya, sehingga itu menjadi sebuah eksistensi dirinya, kira-kira begitu. Nah, jadi sekali lagi bahwa orang berilmu itu identitasnya tadi 3 itu. Identitas diri, identitas rasa, kemudian identitas akal sehat atau akal murni kalau dalam bahasanya Immanuel Kant itu. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa Kiai Mutamakin masuk di situ. Kenapa Ketip Anom itu bersikeras menentang model dakwahnya Kiai Mutamakin? Karena Ketip Anom tidak mau menerima terhadap kebenaran yang lain. Dia hanya strict pada pengetahuan dirinya, gitu. Pada apa yang ia ketahui, gitu. Tapi kan konsekuensinya kan dia bila dia tidak mau menerima orang atau kebenaran yang lain, maka yang terjadi adalah kekerasan hatinya, ataupun yang terjadi adalah melahirkan sifat radikal, gitu kan. Nah, ini kan kalau sudah melahirkan sifat radikal ini kan susah. Kalau ya sebagaimana orang-orang yang kalau sudah strict gitu kan, atau levelnya pada syariat itu kan susah itu. Sehingga rasa dan laku itu harus masuk di situ. Tasawuf harus masuk di situ, gitu loh. Sebagaimana di awal-awal buku saya itu kan, sebagaimana pernyataan Imam Syafi'i itu kan, kita itu harus menjadi orang yang ahli fikih, tapi juga harus menjadi orang yang ahli tasawuf. Karena ahli fikih saja, maka hati kita akan keras. Begitu juga kalau hanya ahli tasawuf saja, maka yang terjadi adalah istilahnya itu bukan dalam bahasa Jawanya itu kesesatan, gitu kan. Oleh karena itu tasawuf dan fikih itu dua-duanya memang harus beriringan, gitu. Agar tidak keras bersama-sama, ya. Betul. Agar tidak keras dan agar tidak tersesat, gitu kan. Karena untuk menjadi laku sufi itu kan dasarnya kan syariat kan. Karena di situ memang level hukumnya, level pengetahuannya di situ. Kira-kira. Oke, Mas Rosyid, kelihatannya ini sudah di penghujung acara. Kita sudah ngobrol hampir 40 menit lebih ya. Barangkali sebagai closing statement ada yang ingin disampaikan. Mungkin panjenengan sedikit mengulas tentang tesis, juga ada keterkaitan ya, keberlanjutan, kontinuitas dari buku ini. Monggo. Ya, yang pasti di buku saya itu banyak kelemahan. Semoga nanti di buku yang kedua nanti, insya Allah tertutupi kelemahan-kelemahan itu. Salah satunya saya menyampaikan isi pakem kajian itu masih banyak yang kurang istilahnya tanda tanya besar banyak di situ. Yeah. Nah, di tesis saya itu menyampaikan lebih luas lagi. Artinya objeknya tidak hanya pakem kajian, tapi korelasi saya juga ke Serat Cebule. Karena memang Serat Cebule itu menjadi sumber awal saya di tesis itu. Nah, dan yang tidak hanya berbicara tentang tasawuf, tapi juga model politik Kiai Mutamakin, model dakwah Kiai Mutamakin. Sehingga saya katakan tadi bahwa Kiai Mutamakin itu adalah tokoh milenial eranya, gitu. Karena mampu masuk di masyarakat yang digandrungi masyarakat pada waktu itu. Serat cerita Dewa Ruci kan pada waktu itu sangat digandrungi, di mana digunakan di cerita-cerita wayang. Nah, ini kan sebuah cara yang memang harus kita tiru saat ini. Kita tidak harus menghapus ataupun menderek kebudayaan yang ada, tapi kita bisa masuk melalui kebudayaan yang ada. Sehingga Islam masuk ya tidak melalui jalur peperangan atau tidak melalui jalur ekstremisme, tapi
Islam masuk pada ranah kebudayaan, sehingga di situ bisa menyatu dengan masyarakat. Saya kira itu, Gus. Terima kasih banyak Mas Rosid sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara di podcast Kanjengan. Dan sebelum saya tutup, saya menyampaikan terima kasih banyak kepada sponsorship yang turut berpartisipasi di dalam terselenggaranya acara Festival Kajen Kaping 7 ini. Terutama yang pertama adalah kepada Sarung Kanjeng yang sudah mensupport secara total seluruh kebutuhan dari podcast kali ini. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi Mas Rosid di kesempatan yang lain. Salam sehat dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.